Ideologi adalah ilmu pengetahuan mengenai ide, gagasan, dan ajaran dalam berbagai bidang kehidupan, atau dengan kata lain, ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Dan negara Indonesia menggunakan ideologi Pancasila yang berarti kumpulan nilai dan norma yang menjadi cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 sila dalam Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang dan merupakan ideologi terbuka. Adapun beberapa contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang gizi. Yang pertama yaitu saling menghormati antar sesama sesuai dengan sila yang kedua, dan dalam bidang gizi itu saling menghormati dikenal juga sebagai tata krama dalam standar etika profesi gizi. Yang kedua yaitu bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi sesuai dengan sila keempat. Bisa dilihat di video yang merupakan contoh dari musyawarah untuk perbaikan gizi dan sanitasi yang bertempat di Pasar Sudi Mampir. Masya Allah, kagum ya, dalam artian di tempat yang seperti ini ada Allah utus ya, orang yang bersedia untuk memberikan pendidikan untuk anak usia dini, dan tidak hanya usia dini tapi justru orang tuanya juga mendapatkan pendidikan ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ini kita bisa lebih lebih perbaiki lagi, lebih tambah personil lagi, supaya bisa menjangkau semua anak yang ada di sini gitu. Jadi kita tidak hanya mendidik satu sisi, tapi di sisi lainnya juga dari sisi kognitifnya, psikomotornya, efektifnya, agamanya, jadi dari akhlaknya juga kita berusaha untuk perbaiki. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak di sini bisa lebih hebat ya dari orang tuanya, tentunya dari yang ada sekarang. Tadi lumayan takjub lah. Iya. Pernah ulun ke daerah atas sih. ya, ke pasar. Kita tidak mengira seperti seperti ini ada tempat dan seperti ini. sangat takjub. Kita berharap nanti tempatnya kita bisa lebih baik lagi dari yang seperti ini, dan sanitasinya juga mudah-mudahan bisa lebih baik. Mudah-mudahan luar biasa tadi ternyata orang tua murid nih, orang tua tadi itu punya Semoga jemaah kena insyaallah habis siapa pernah ya saya membaca Iqra, ada yang sudah sampai jilid 2, dan untuk itu juga kami padahal sudah mau gantian gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak dari kami. ulun beda ini, jadi ulun ke ini saya kok menyimpang Bapak ya, jadi ulun orang pasar juga insyaallah. Ulun tadi takut juga mendengar bapak-bapak dari sini juga ikut mau belajar. Ya Allah, mungkin nanti kalau untuk mengaji sudah mulai tertarik gitu ya, jadi bagaimana beliau mendukung untuk mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mengembangkan proyek ini, program yang dicanang oleh Ratna dan teman-teman ini ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan nanti Pemkot bisa melek di sini, kemudian bisa memberikan tempat yang layak, kemudian sanitasi yang bagus, kesehatan untuk anak-anak kita semua. Bagaimanapun mereka adalah masa depan bangsa kita, masa depan dari kita semua. Nah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab Pian, tapi tanggung jawab kami juga sebagai pendidik. Jadi kita sama-sama, kita saling sinergi, saling bergandengan tangan untuk membuat mereka menjadi orang yang sukses. Sukses itu tidak hanya berarti harus pendidikan tinggi, tidak, tapi mereka bisa memanfaatkan potensi yang mereka punya. Dan contoh yang terakhir yaitu bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan sesuai dengan sila yang kelima. Nah, di contoh video ini mengenai krisis gizi buruk di Asmat. Di sini sangat terlihat jelas ketidakadilan yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur.
Pemerintah harusnya bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai lapisan. Bisa minum saja. Langsung? Tidak dimasak, iya. Langsung minum. dari kali? Iya. Termasuk anaknya juga? Iya. Minum sembarangan saja. Kalau makan sehari-hari, masak apa Ibu biasanya? Bakar sagu saja. Tapi kalau tidak ada makanan, Ibu minum air saja? Iya. Setiap hari minum air saja? Iya. Termasuk anaknya juga? Tidak ada. Kalau sudah bicara gizi buruk, otomatis kita sudah berbicara dia punya kerentanan tubuh. Kenapa bisa dia jadi gizi buruk? Dia mungkin faktor dia infeksi berulang malaria, ada cacingannya, kemudian ditambah dengan asupan makanan yang tersedia, bukan yang masuk ya, yang tersedia apa adanya. Nah itu juga yang menjadi faktor yang istilah kita itu bilang lingkaran setan sebenarnya. Apakah ini hanya persoalan kesehatan saja yang akan berbicara, atau ada persoalan lain yang harus berbicara untuk menengahi masalah-masalah kesalahpahaman atau ketidakpahaman itu? Mungkin pendidikannya atau kulturalnya. Penyebaran tenaga kesehatan harus pula disesuaikan dengan luasnya wilayah jangkauan. Termasuk juga di sini ketersediaan fasilitas medis, baik itu untuk perawat, bidan, dan juga dokter, dan terutama untuk di rumah sakit di sini harus ada ketersediaan dokter spesialis 4 dasar. Dokter anak, bedah, penyakit dalam, ini penting. Karena ketika ada rujukan dari distrik ke kabupaten, mereka bisa atasi. Nah selama ini kan yang ada tidak lengkap. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.